Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita lanjut lagi ya. Kita akan kupas tuntas materi yang Anda bagikan, spesifik dari kutipan bagian 5 buku The Millionaire Fast Lane. Oke, siap. Bagian 5 ini memang intinya ya, soal peta jalannya. Betul. Misi kita nih, kita bedah konsep peta jalan kekayaan fast lane yang ada di bagian itu. Apa sih fast lane ini sebenarnya? Dan gimana bedanya sama nasihat yang biasa kita dengar yang kaya pelan-pelan itu? Mari kita coba telusuri bareng. Menarik. Perbandingannya itu penting. Ide utamanya kan cukup, gimana ya, radikal gitu. Lupakan nabung puluhan tahun buat pensiun tua. Katanya ada jalan lain, jalan cepat, buat bebas finansial pas masih muda. Kedengarannya bagus banget, tapi realistis nggak ya? Coba kita lihat kata bukunya. Jadi emang ada peta jalan apa aja sih? Oke, jadi buku ini memetakan 3 jalur utama. Ada trotoar atau sidewalk, terus jalur lambat atau slow lane, nah, sama jalur cepat atau fast lane. Sesuai fokus kita dari bagian 5, kita bahas fast lane ya. Oke. Singkatnya nih, sidewalk itu ya hidup gitu aja, nggak ada rencana finansial. Kalau slow lane itu rute yang ya umum lah, kerja, nabung, investasi jangka panjang. Nah, fast lane ini yang paradigmanya beda. Tapi kan slow lane ini yang paling umum diajarin ya. Kedengarannya juga lebih aman gitu, lebih pasti. Menurut buku ini, apa sih kelemahan mendasar jalur lambat ini? Padahal kelihatannya udah mapan. Nah, ini dia poin pentingnya. Kelemahan utamanya itu terikat sama waktu. Dan juga apa yang disebut leverage terbatas yang tak terkontrol. Jadi persamaannya kan, kekayaan sama dengan pekerjaan plus investasi pasar. Artinya, Anda tukar waktu Anda dengan uang, terus berharap pasar modal ngasih hasil, tapi dalam jangka waktu, ya ampun, panjang banget. Dan itu kan nggak sepenuhnya bisa kita kontrol ya kan? Bener juga ya, tergantung pasar banget. Sebaliknya, fast lane itu prinsipnya pakai leverage tak terbatas yang dapat dikontrol. Maksudnya, nasib finansial Anda itu nggak mutlak lagi bergantung sama, katakanlah, keputusan bos, atau naik turunnya saham aja. Kuncinya itu di membangun sistem bisnis. Sistem bisnis yang bisa lepas dari waktu kita, ini kayak konsep pohon uang atau money tree yang disebut di buku itu ya. Gimana tuh cara kerjanya? Konsep ini kan sering kedengaran kayak, wah ideal banget, tapi implementasinya gimana kata buku ini? Iya, pohon uang itu metafora aja sih, buat sistem bisnis yang jalan sendiri ngasilin duit. Buku ini ngasih 5 bibit utama. Pertama, sistem penyewaan. Ini bisa properti, bisa royalti, lisensi gitu. Oke. Kedua, sistem komputer atau perangkat lunak. Kayak bisnis internet, bikin aplikasi. Nah, ini leverage-nya tinggi banget karena skalanya luas. Bayangin aja Anda bikin panduan online soal skill tertentu, sekali bikin bisa dijual berkali-kali kan? Betul, betul. Nggak terbatas waktu dan tempat jualannya. Ketiga, ada sistem konten. Ya, kayak nulis buku, blog, atau bikin kursus online. Keempat, sistem distribusi. Ini kayak bangun platform sendiri mirip Amazon gitu. Atau ya jaringan pemasaran yang Anda ciptain sendiri. Oke. Dan kelima, sistem sumber daya manusia. Maksudnya, ya mempekerjakan orang buat menjalankan sistem yang udah kita bangun. Jadi ini intinya bukan kerja lebih keras di kerjaan yang sama, tapi lebih ke bangun aset yang kerja buat kita ya. Bahkan pas kita lagi nggak aktif gitu. Bikin mesin duit sendirilah ya. Kekayaannya itu berubah drastis. Kekayaan sama dengan laba bersih plus nilai aset. Nah, yang krusial di sini itu efek penggandanya. Pengganda? Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, setiap rupiah peningkatan laba bersih bisnis Anda itu bisa melipat gandakan nilai aset bisnis itu sendiri. Biasanya sih ngikutin standar industri ya. Ini bukan cuma nambah, tapi menggandakan kekayaan. Aset Anda nilainya bisa berkali-kali lipat dari laba tahunannya. Percepatan kayak gini, wah, mustahil dicapai kalau cuma nabung gaji atau ngandelin bunga majemuk ala Slowland. Wow, potensi percepatannya bisa segede itu ya. Ini pasti nyambung banget sama hukum affection atau law of affection yang juga dibahas di bagian 5 itu. Gimana kaitannya? Erat banget. Hukum affection itu intinya bilang kekayaan signifikan itu tercipta kalau Anda kasih dampak ke banyak orang, ini namanya skala, atau kasih dampak yang besar banget ke sedikit orang, ini magnitudo.
Skala atau magnitudo ya? Iya, jadi bisnis fast lane yang sukses itu harus memenuhi salah satu atau malah dua-duanya. Pertanyaannya jadi, bisnis Anda melayani jutaan orang dengan untung tipis atau melayani sedikit klien tapi dengan solusi yang nilainya tinggi banget? Tapi bikin dampak skala besar atau magnitudo tinggi gitu kan kedengarannya susah banget ya. Berisiko juga. Apa buku ini nggak terlalu menyederhanakan tantangannya? Oh, buku ini nggak bilang fast lane itu gampang kok. Malah ditekankan banget soal intensitas dan strategi yang dibutuhin. Ini sama sekali bukan skema cepat kaya tanpa usaha. Fokusnya itu di penciptaan nilai yang beneran, bangun sistem yang terukur, jaga kontrol penuh, dan ya itu tadi, mencapai skala atau magnitudo. Oke, jadi bukan jalan pintas ya? Bukan sama sekali. Makanya, selain dampak, ada aturan main atau prinsip inti biar sebuah bisnis itu beneran bisa masuk kategori fast lane. Apa aja tuh? Nah, itu dia. Apa aja prinsipnya? Ada 5 perintah inti atau 5 commandments yang harus dipenuhi. Pertama, kebutuhan, need. Pasar beneran butuh nggak sih solusi Anda? Jangan-jangan cuma asumsi kita aja. Masuk akal. Kedua, hambatan masuk, entry. Seberapa susah bisnis Anda ditiru orang lain? Kalau gampang banget ditiru, ya repot nanti, posisi tawarnya lemah. Ketiga, kontrol. Anda pegang kendali penuh nggak? Atau cuma numpang di platform orang lain, yang sewaktu-waktu bisa berubah aturannya? Oke, kontrol itu penting ya. Banget. Keempat, skala scale, bisnis ini bisa tumbuh nggak? Bisa jangkau lebih banyak orang atau naikin nilai dampaknya secara signifikan. Kelima, waktu, time. Nah ini kunci juga. Operasional bisnisnya bisa dipisahkan nggak dari keterlibatan waktu Anda secara langsung? Kalau sebuah ide bisnis gagal di salah satu perintah ini, yang menurut buku ini, itu bukan jalur fast lane yang sebenarnya. Wah, pembahasannya fokus banget ya, dan benar-benar ngasih perspektif lain soal bangun kekayaan langsung dari inti bagian 5 buku ini. Jadi, fast lane itu soal bangun bisnis yang strategis, yang memenuhi kriteria ketat itu tadi ya, bukan jalan pintas tanpa kerja keras. Ini nuntut perubahan pola pikir dari konsumen jadi produsen ya. Betul sekali. Pergeseran mindset itu fundamental. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda semua renungkan. Mengingat waktu itu aset kita yang paling terbatas, nggak bisa ditambah, nggak bisa balik lagi. Gimana caranya Anda bisa mulai pakai sedikit aja waktu Anda hari ini, bukan cuma buat ditukar sama gaji, tapi buat mulai nanem bibit pohon uang. Ya, maksudnya mulai bangun sistem sekecil apapun itu yang suatu hari nanti punya potensi buat membeli kembali kebebasan waktu Anda, bahkan mungkin berkali-kali lipat. Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.